Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah Julia Vina Beki dari SMA Negeri 71 Jakarta. Pada kali ini saya sebagai tim pemerintah sangat amat setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu di daerah rawan bencana. Dewan ini percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi. Yang perlu kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara dengan urutan kedua negara dengan rawan bencana menurut World Risk Report 2024. Maka dari itu pasti Indonesia sudah pasti mengalami banyak sekali bencana-bencana alam. Maka dari itu kita harus memprioritaskan mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu merupakan upaya sebelum terjadinya bencana atau tahapan-tahapan awal sebelum terjadinya bencana atau bencana itu akan terjadi. Nah, di mana mitigasi bencana ini akan melalui sosialisasi, yang dimana sosialisasi ini tuh berisi dengan adanya edukasi penting, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan sebelum terjadinya bencana. Dan pastinya kita akan diajak untuk simulasi bencana dan akan dijelaskan tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang memang harus kita lakukan pada saat itu. Mitigasi bencana itu banyak sekali dampak positifnya, yaitu yang pertama, masyarakat jadi tahu tanda-tanda bencana itu akan terjadi. Contohnya adalah ketika terjadinya tsunami. Ketika masyarakat tahu, masyarakat diedukasi bahwasanya tsunami itu ditanda-tandai dengan gempa dengan magnitudo yang besar dan air laut itu surut secara drastis. Jadi masyarakat di daerah-daerah pesisir pantai atau daerah-daerah yang berada di kawasan laut, dekat-dekat laut, itu mereka akan lebih waspada dan lebih siaga lagi terhadap diri mereka sendiri. Ketika mereka notice atau mereka tahu bahwasanya air laut itu sudah surut secara drastis, maka mereka akan langsung menjauhi dari pantai maupun laut tersebut. Mereka akan ke dataran yang lebih tinggi, mereka lebih siaga, mereka waspada, mereka sudah tahu bahwasanya ini akan terjadi tsunami. Maka dari itu mereka harus menyelamatkan diri mereka maupun orang-orang di sekitar mereka. Maka dari itu hal ini pasti sudah akan meminimalisir korban jiwa, dikarenakan masyarakat itu sudah teredukasi dengan baik melalui mitigasi bencana dan sosialisasi mitigasi bencana tersebut. Korban jiwa akan semakin dikit karena masyarakat juga tahu apa yang harus mereka lakukan. Ketika mereka tahu tanda-tanda tersebut, mereka tahu bencana itu akan terjadi, mereka lebih tahu untuk diri mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Dan yang kedua udah pastinya adalah meminimalisir adanya kerusakan-kerusakan yang terjadi maupun barang-barang mereka yang hilang. Mereka pasti ketika mereka sudah tahu tanda-tanda ini, tanda-tanda bencana ini sudah ada, mereka pasti akan menyelamatkan diri mereka, orang-orang sekitar mereka, dan pastinya akan mereka menjaga barang-barang berharga mereka untuk mereka simpan dan mereka jaga dan mereka selamatkan gitu. Dan pastinya ini akan juga meminimalisir adanya pengeluaran dari pemerintah, pengeluaran untuk merenovasi kerusakan-kerusakan jalan maupun rumah-rumah warga. Yang perlu kita ketahui bahwasanya mitigasi bencana ini memang sangat penting dibandingkan relokasi. Relokasi sendiri saja adalah upaya setelah terjadinya bencana atau pasca bencana. Yang pasti ketika adanya relokasi tanpa adanya mitigasi, yang pertama, kerusakan pasti akan banyak sekali. Barang-barang hilang, barang-barang berharga warga hilang. Bahkan korban jiwa itu juga pasti akan lebih meningkat dibandingkan dengan yang ada atau sudah ada edukasi tentang mitigasi bencana. Korban jiwa lebih banyak ketika relokasi itu diprioritaskan karena mereka tidak ada kesiapan, mereka tidak ada kesiagaan terhadap diri mereka sendiri. Mereka tidak tahu dengan adanya tanda-tanda bencana akan terjadi, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Yang harus mereka lakukan, harus mereka tidak lanjuti ketika mereka tahu bencana itu akan datang. Yang perlu kita ketahui bahwasanya relokasi ini sudah pasti kerusakan juga lebih parah dan pemerintah juga pasti akan mengeluarkan
uang yang cukup besar untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang rusak. Dan pastinya warga-warga itu akan kehilangan barang berharganya karena mereka tidak tahu, mereka tidak diedukasi melalui mitigasi bencana tersebut. Maka dari itu, mitigasi bencana ini pasti harus lebih diprioritaskan karena Indonesia itu sering sekali terjadinya bencana alam. Yang pasti yang saling sering terjadi adalah banjir. Karena Indonesia merupakan daerah yang tropis, cuma 2 musim, maka akan terjadi kemarau dan hujan. Dan ketika hujan yang sangat deras, itu pasti akan terjadinya banjir, genangan air yang akan meningkat, itulah terjadinya banjir. Dan ketika mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan ketika banjir itu akan datang, mereka jadi tidak siap terhadap diri mereka sendiri dan barang-barang mereka. Yang seharusnya mereka sudah siap, mereka sudah menjaga barang-barang mereka yang memang bisa mengungsi langsung mengungsi, tapi mereka tidak tahu, jadi mereka akan terkena banjir. Rumah mereka akan tenggelam dan bahkan barang-barang akan rusak dan justru hilang terbawa air banjir tersebut. Maka dari itu sudah pasti yang harus sangat diprioritaskan adalah mitigasi bencana dibandingkan relokasi. Mitigasi bencana itu merupakan edukasi paling baik untuk warga-warga, untuk masyarakat Indonesia tentang pentingnya bencana atau mitigasi bencana tersebut. Maka dari itu, saya sangat amat setuju bahwasanya Dewan ini bilang kalau misalkan negara itu memang seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi. Karena relokasi sendiri tidak efisien dan banyak sekali korban-korban jiwa. Dan apalagi kerusakan-kerusakan itu tuh harus dibenahi dan harus diperbaiki, dan itu butuh sekali waktu yang sangat banyak. Bagaimana dengan orang-orang yang sedang mengungsi? Bagaimana orang-orang yang ingin sekali sekolah, padahal sekolahnya aja udah rusak, itu udah terkena bencana, jadi mereka tidak ada tempat untuk belajar, untuk yang sholat, untuk yang ibadah. Bagaimana dengan mereka? Dan kerusakan-kerusakan yang terjadi secara besar itu pasti membutuhkan biaya yang sangat besar dan waktu yang sangat lama. Apakah warga harus menunggu waktu yang sangat lama itu? Apalagi warga itu harus membutuhkan rumah, pakaian yang layak bagi mereka ke depannya. Maka dari itu, saya sangat amat setuju bahwasanya kita tuh harus memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan dengan relokasi tersebut untuk kehidupan warga serta Indonesia yang lebih baik, lebih maju, dan lebih aman. Terima kasih.